Gitu. Makanya saya sangat terlalu takut dengan apa-apa karena saya merasa tidak ada tindakan-tindakan saya negatif. Oke. Bagi tidak ada tindakan-tindakan saya negatif, tidak ada tindakan-tindakan saya negatif, tidak ada tindakan-tindakan saya negatif, tidak ada tindakan-tindakan saya negatif. Kepencet. Dan apa yang tidak senang pasti ditanggapi negatif. Oke. Mereka bisa simpati itu cobaan, Oh, Masya Allah, karena apa cobaan. yang ada di setelah Cobaan, ini semua hanya cobaan. Cobaan yang dicoba-coba sama bapaknya. Halo semuanya, selamat malam 2121 sekarang. Selamat malam. Jadi ceritanya tadi gua habis naikin video. Seperti yang lu tahu, video pembahasannya ada perkara tukang parkir, ada perkara tukang parkir lainnya, tukang parkir 2, sama perkara Bapak Albert alias siapa tadi nama aslinya? Asri Damuna, yang sekarang sedang menjadi perbincangan hangat sekali karena kelakuannya. Gua kira selesai sampai di sana. Gue kira dia at the end of the day akan klarifikasi, minta maaf, nangis-nangis, salaman sama youtubernya atau segala macam lah. Biasanya kan youtuber klarifikasi begitu. Tapi ternyata tidak. Di klarifikasinya ini, yang dia lakukan adalah memperkeruh suasana. Wow, keren sekali. Mungkin emang di tempat bapaknya ini internet tuh tidak begitu digemari, atau mungkin aksesnya masih kurang atau cukup terbatas gitu, sampai akhirnya bapaknya nggak pernah ngelihat YouTube, nggak pernah ngelihat YouTuber klarifikasi, jadinya begini sembarangan aja. Sebelum gua tuh tadi lagi nyari-nyari bahasan buat video selanjutnya. Kan ada ini riset bagus. Menurut riset ternyata orang baik cenderung lebih miskin. Gue lagi cari tahu segala macem sambil naikin video. Ketika video gue naik, ternyata ada banyak sekali orang di Twitter, bahkan di Instagram juga, yang mencari keberadaannya si bapak-bapak ini. Gue bikin video pagi, diedit sama Irfan tuh mungkin jam 8 atau jam 9 lah. Kelar gue naikin, dalam jangka waktu kurang dari 12 jam udah ketemu dia siapa, udah ketemu dia kerja di mana, istrinya siapa, hobinya dia apa. Bahkan pengeluaran itu ditemukan sama orang. Maksudnya pengeluaran tempat kerjanya dia itu dikeluarkan, dijelaskan, dan seperti ada dugaan harga yang bermasalah gitu. Jadi pajak banget, Ben. Ih, sumpah. Ih, bingung banget gak sih lu? Mari kita video ini sebenarnya gue pengen kita ngebahas tentang klarifikasinya di TV One. TV One kan ngeluarin ini eksklusif wawancara om-om yang viral bersama YouTuber Korea. Di judulnya sini, YouTuber Korea diduga digoda om-om. Nyah. Kita pakai terus diduga ya. Sebelum akhirnya kita lari ke video klarifikasi yang menyebalkan ini, kita muter-muter dulu. Jadi jam 8 pagi akhirnya ketemu Doski siapa. Ternyata bapaknya ini nama aslinya adalah Asri Damuna. Tidak ditutup-tutupi karena emang di TV One juga dijelaskan dia siapa, pekerjaannya di mana, dan segala macamnya. Kita tahu kalau bapaknya kerja sebagai kepala kantor UPBU Sangia Nibantera Kolaka. Gua harus jabarkan itu dulu sepertinya. Bentar. Si bapak itu bekerja di Kementerian Perhubungan untuk mengurusi Bandar Udara Sangia Nibandera Kolaka. Bahkan terpampang foto bapaknya, mohon maaf lahir dan batin. Dan yang gue lucu dari kemarin, cuma gue gak tahu kenapa, palanya disensor bulu aja, lucu banget. Kenapa kepalanya yang disensor? Gue juga gak tahu kenapa sih. Tapi dari kemarin semua orang yang naikin foto palanya disensor. Akhirnya gue ikut-ikutan, gue sensor juga palanya di punya jabatan di Kemenhub, jabatannya cukup tinggi, sampai akhirnya dia punya waktu luang untuk pergi-pergi, maksudnya keluar dinas dan segala macamnya. Intinya bukan orang sembarangan lah, sesimpel itu, bukan orang sembarangan. Istri dari si bapak ini juga menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Sangia Nibandera. Ketua Dharma Wanita. Dharma Wanita adalah sebuah organisasi yang beranggotakan istri pegawai negeri sipil,
di mana tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional. Mulia sekali. Dan itu pun yang ada di anggapan orang-orang. Maksudnya untuk pekerjaan sebagai aparatur sipil negara ada aturan tertentu yang tidak membolehkan orang untuk bersikap seenaknya, semaunya, mesum, cabul, dan lain sebagainya. Tapi kok semuanya diborong? Diduga diborong. Ayolah. Videonya udah lu lihat. Lu kalau misalkan mau ke video aslinya akan gue tulis di description box di bawah. Pokoknya dalam berapa jam ya? 10 jam lah, 10 jam viewsnya udah nambah 100.000 dari yang tadi pertama kali gue lihat. Jadi bahkan ada yang sampai bikin timestampnya buat ngelihat kelakuan Bobby. Kok Bobby? Oh, botak biadab. Astagfirullahaladzim. Kok gue langsung tahu Bobby itu botak biadab? Ini seru banget pergibahan malam ini, sumpah. Ketemu akun Facebooknya. Anjir, Doski ini sebenarnya bukan orang sembarangan ya. Tapi kelakuannya kenapa begitu banget ya? Kemenhub siapkan sanksi ke pejabat bandara, ajak YouTuber Korsel ke hotel. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang di Kemenhub. Kemenhub akan memberikan sanksi tegas jika pegawainya terbukti melakukan pelanggaran. Memang benar, yang bersangkutan, Asri Damuna, adalah kepala kantor UPB Sangiang di Bandara Kolaka. Lalu akhirnya, pergilah kita ke perkara klarifikasi yang sangat amat wadau ini. Oh, sebelumnya harus gue jelaskan dulu ada beberapa hal yang ditanyakan sama reporternya di perkara ini dan dijelaskan sama bapaknya. Pertama, Albert itu memang bukan nama asli, tapi katanya nama panggilannya dia sehari-hari di kantor, di tempat main, mungkin di tempat-tempat tertentu dia dipanggil Albert. Kemudian bapaknya di sini diminta klarifikasi dong tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dijawablah sama Doski. Kejadian menurut si bapaknya ini, setelah dia ada urusan, kebetulan penginapannya Doski itu dekat sama tempat makan, tempat terjadinya kejadian tidak mengenakan tersebut. Waktu mau makan, tempat yang satunya penuh. Akhirnya dia pergi ke ruangan sebelah ketemu sama YouTuber itu, ketemu sama Jia. Kebetulan penginapan saya itu dekat dengan tempat makan. Nah, setelah makan, karena di ruang utama itu banyak orang, maka aku masuk ke ruang sebelah. Kebetulan di ruang sebelah itu ada YouTube dari Korea. Kami sebelum lihat, karena kami sudah pesan makan dengan teman saya, Alex. Ini YouTube Korea ini mengajak mau bergabung. Tapi itu bergabung itu dia belum melakukan untuk syuting itu. Kita berhenti sampai sana dulu. Di klarifikasi ini, si bapaknya bilang kalau bapak inilah yang diajak buat makan sama Jia. Yang padahal, di video originalnya, di video ini kita bisa lihat kalau semuanya bermula ketika si bapak tadilah yang mengajak Jia untuk gabung. Dan bukan sebaliknya. Kenapa Doski bikin omongan sendiri? Asli mana tuh? Asli Kendari. Kendari. Oh. Gabung di sini gabung. Bukan Jia yang ngajak. Si bapaknya yang ngajak. Gue nggak tahu sih suaranya ada dua, either dia atau temennya. Tapi apapun itu, bukan Jia yang ngajak. Kenapa jadi manipulatif gini sih? Undur-undur, kelakuannya. Bisa aja ngelesnya orang, heran gue mah. Terus dia juga ada bilang kalau diajakinnya itu sebelum syuting. Ini tadi bapaknya bilang sendiri loh. Dia bilang sendiri. Nah, ini YouTube Korea ini mengajak mau bergabung. Tapi itu bergabung itu dia belum melakukan untuk syuting itu. Di video ini kita lihat dia loh yang baru datang. Belum pernah kena baton ya. Apa sih namanya? Batok. Cetak gitu dari kepala. Cetak gitu. Masa iya ada cewek Korea sendirian ke negaranya orang, tiba-tiba ngajakin orang atau punya kemampuan untuk ngomong kayak gitu sama dua om-om yang ditemuinnya secara sembarang? Nggak mungkin, men. Dari awal klarifikasinya aja udah manipulatif banget gitu loh, jadinya aneh. Ini bener-bener kelihatan kayak lagi membela diri aja, kayak kuman
membela diri. Wah, membelah baca tuh. Di klarifikasinya dia juga, dia bilang kalau Jiah ini nanya, Jiah yang nanya dia nginep di hotel apa. Padahal enggak. Ini maksudnya ini nih. Setelah berlangsung makan apa semua, setelah makan, dia sempat tanya, abang nginap di mana? Saya bilang, abang nginap di hotel depan sana, hotel Swiss Bell. Orang Korea nggak manggil abang sih, itu satu. Dan kedua, nggak ada dia nanya lu tinggal apa nginep di hotel mana, nggak ada. Dia dibikin-bikin sendiri apa-apanya. Kalau lu lihat di sini, Nginap di mana? Nginap di mana? dekat sini. Aku di Swiss. nggak ada Jiah nanya dia nginep di mana. Pertanyaan itu cuma ada di kepala si bapak-bapak ini doang. Dia yang berinisiatif bilang kalau dia nginep di hotel Swiss Bell, bukan yang Jiahnya nanya. Artinya kan ada perbedaan informasi. Nggak gini loh, yang jadi pertanyaan gue, kok dia bisa-bisanya memiliki ide untuk berbohong ketika original videonya masih ada, orang masih bisa lihat, orang masih bisa tahu kelakuannya dia gimana. Ngelesnya tidak profesional nih. Saya bilang, mau mampir silakan. Enggak, dia nggak ngomong gitu, dia nggak ngomong gitu, enggak, dia nggak ngomong gitu. Bohong, enggak. Silahkan, enggak ada. Dibikin-bikin. Tetapi pada intinya ini video-video yang beredar itu sudah diedit banyak, sudah terputus-putus. Itu. Setelah ini YouTube selesai semua, dia minta pamitan jebat tangan apa semua, sambil dia pukul-pukul bahu saya, katanya abang baik, om baik, orang baik. Video gue masih ada, men. Video gue berapa jam lalu sih? Video gue 59 menit lalu. Albert bilang setelah, ini mungkin saya ya, Albert bilang setelah saya matikan kamera, tidur sebentar di hotel dan pergi. Barulah saat itu saya tahu mereka tidak baik. Abang baik, om baik. Bapak tidak baik. Bapak bohong. Bapak tidak baik. Dari mana kalimat baik itu keluar, Bapak? Tidak ada yang bilang kayak gitu. Masalah ajakan itu karena dari mulai dia pertanyakan, abang nginap di mana? Sebelah situ. Nggak ada. Di hotel. Nggak ada yang mampir, lanjut gitu, nggak ada. mampir. Dia jawab, aduh nggak bisa karena aku udah mau beli ini, mau pergi di tempat wisata. Sumpah, nggak jelas banget lu. Boomer ini. Mereka merasa mereka lebih pintar dari kita, men. Ini kalau misalkan pihak kepolisian yang ngurus ya, pihak kepolisiannya ketawa nggak ya? Lu tinggal bandingin kiri sama kanan, men. Nih, lu tinggal bandingin kiri sama kanan, bener atau enggak? Kan udah jelas enggak. Kok masih bisa punya keberanian untuk mencoba-coba berbohong? Nah, kita ada di dunia apa sih sebenarnya? Pak, yang juga menjadi viral ini karena katanya Pak Asri bekerja di Kemenhub ya Pak ya? Iya, saat pada saat kita perkenalkan gitu dengan dia itu, dia tidak tahu kita ini bekerja di Kemenhub. Nanti karena digoreng-goreng dengan wartawan lokal Kendari ini, karena ada unsur politiknya semua, sehingga mereka itu munculkan itu identitas saya. Tapi awalnya kita pertemuan itu tidak ada kita memperkenalkan masalah bekerja di Kemenhub. Iyalah, nggak mungkin lah orang ngasih tahu tinggalnya di mana. Nggak mungkin ada orang ngerampok bank. Dari perampokan, diam. Saya dari Kendari, nggak mungkin dong. Tentu nanti lu dicari di Kendari kan. Tidak mungkin orang kalau mau melakukan hal seperti ini mengakui dia siapa dan segala macamnya. Enggak, intinya tuh nggak nyambung yang dipertanyakan. Kalau lu pahamin lagi kalimat wartawan ya, reporternya. Itu dengan Pak, yang juga menjadi viral ini karena katanya Pak Asri bekerja di Kemenhub ya Pak ya? Pertanyaan itu sederhana untuk meminta afirmasi. Bapak benar kerja di Kemenhub. Udah sesimpel itu, tapi si bapaknya merasa pertanyaan itu nyerang dia dengan seolah-olah bapaknya berpikir seolah-olah wartawan ini nanya, Bapak ada bawa-bawa kalau Bapak orang Kemenhub ya supaya bisa dapet cewek gitu-gitu.
Jadi kayak sebenarnya ini nggak nyambung antara pertanyaan dan jawaban. Ini namanya mode defensif. Nah, pertahanan diri. Oke. Sudah ada komunikasi Pak Itu. dari Kementerian Perhubungan? Oh, enggak ada komunikasi, enggak ada komunikasi. Itu sudah dipolitisasi dengan media-media lokal. Artinya Makan tuh politisasi. pada intinya foto itu sudah banyak diedit-edit. Sudah banyak terpotong-potong. Makanya pertama muncul di KJB itu saya tidak terlalu tanggapi karena itu menurut saya kan tidak ada unsur paksaan, tidak ada mengantuk. Maka setelah saya tanggapi itu kemarin dulu saya tanggapi itu karena wah ini sudah meresahkan, ini sudah memalukan keluarga. Makanya itu saya laporkan ke Polda Sultra dengan aduan saya pencemaran nama baik. Sementara yang posting ini kan bukan dia. Yang posting ini adalah akun gelap, namanya itu Kanebo Kering. Ya. Hah? Gini. Sepertinya Bapak ini tidak memahami masalahnya ya. Masalahnya si Bapak ini bukanlah videonya dipotong-potong seolah-olah membuat si Bapaknya emang jelek. Karena kalaupun videonya tidak dipotong, dari 24 menit ini lu bisa tahu kalau emang kelakuannya jelek. Dia berpikiran kalau video itu dibikin sengaja dipotong-potong untuk memperlihatkan sisi buruknya dia supaya dia dijatuhkan dari jabatannya. Dia berpikiran demikian. Padahal tanpa dipotong-potong pun emang gak ada yang bagus, Pak. Ini kayaknya salah kaprah aja deh. Dia merasa kalau dia korban di sini. Dan itu yang salah. Dia yang mengganggu, dia yang diduga, kita pakai term diduga, mengganggu, menggoda, mengajak orang ke hotel, mintain nomor WhatsApp 2 kali, sampai pengen nyuapin orang. Asik banget lu, kenal kagak? Kanebo Kering. Nah bagus tuh tadi yang katanya yang viralin pertama kali Kanebo Kering. Cuman gue gak tahu siapa. Tapi si Kanebo Kering ini yang katanya akan dilaporkan. Itu kalau misalkan laporan itu masuk ya, men, gue gak bisa lagi percaya sama hukum. Karena tanpa pun dipotong, ini kan ada di sini. Lah gimana sih, kocak. Pak Asri, tapi yang ramai kemudian disoroti oleh masyarakat ini adalah pernyataan Anda yang sempat mengatakan bahwa mampir ke hotel boleh, kemudian tanya lagi mampir ke hotel aku boleh. Ini maksud pernyataan Anda apa, Pak? Bisa bagus. Pertanyaan wartawan aku suka, bagus. Itu mampir ke hotel aku, kan dia persilakan. Kalau mampir ke hotel aku itu boleh, saya tidak melarang dia. Itu. Oke, hanya beramah tamah begitu ya Pak ya? Artinya mampir ke hotel aku itu artinya tidak ada larangan. Oh, ini tidak mungkin ada unsur negatifnya, tidak ada sama sekali unsur negatifnya. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan dianggap oleh netizen, ada unsur untuk menggoda. Sebenarnya tidak ada, Pak. Tidak ada unsur menggoda. Tidak ada unsur menggoda. Saya cuma kalau mau ke hotel saya silakan, kan kita tidak melarang dan dia sudah baik dengan kita. Hah? Apa sih, nyambung banget nih? Kok orang-orang kayak gini diberikan jabatan untuk mengurusi sesuatu? Secara komunikatif aja lo tidak masuk. Hah? Apa sih, gimana sih? Aduh. Nih, dia kan kalimatnya gini. Mampir ke hotel aku boleh. Mampir ke hotel aku boleh. tapi jam 2 kurang. Astagfirullahaladzim, paring ono sabar, kuat selamat langgeng sentoso, sekaring bauno langgeng jagat wasisaning batoro. Gusti. Nah, sampai dia sebut saya, sampai dia keluar itu, sampai pukul saya, tapi itu dia sudah tidak ada siaran. Om baik. Enggak. Gue nggak yakin itu beneran. Lu percaya nggak itu beneran? Gue bukannya mengajak lu untuk bernegatif thinking atau berfitnah atau berprasangka buruk, tapi mungkin nggak. Well, kita nggak tahu sih. Kita hanya akan bisa tahu kalau si Jiahnya klarifikasi atau mengeluarkan omongan itu bener atau tidak. Cuman ketika lu melihat komentar ini,
Asri, ini ada netizen loh yang bilang juga katanya tatapan ataupun pandangan dari Pak Asri ini kayak terkesan genit gitu ke Jia. Wah, itu yang bagi-bagi yang menganalisa orang-orang netizen itu yang ada perasaan jengkelnya dengan saya, mereka itu artikan. Tapi Banyak itu ketawa, yang ada banyak perasaan ketawa. jengkelnya dengan saya, mereka itu artikan. Dia merasa tatapan dia normal. Dia merasa orang-orang yang berpikiran demikian adalah orang-orang yang ingin menjatuhkan namanya dia. Wow. Oke, Tidak sudah ada ada kontak perasaan menjurus tidak kayak Pak gitu. dengan YouTuber Korea Cuma- Jia ini? Ya, cuma yang hangat ini karena ini komen-komen netizen, mungkin mereka itu kenal saya karena mereka itu ada rasa jengkel dengan saya. Iya, iya. Itu. Oke. Sudah ada ini enggak Pak komunikasi dengan YouTuber Koreanya Jia? Yang sering komunikasi itu YouTube saja itu ada teman saya namanya Alex yang sama-sama itu. Terus Karena gimana? dia minta IG-nya, sementara saya kan tidak tahu masalah IG. Oke. Katanya gimana Pak? Hah? Gimana sih? Sudah tahu belum? Jadi Katanya viral? dia sudah saya tidak tahu juga bahasanya dia, saya tidak tahu juga bahasanya dia. Itu. Tapi saya dalam hati saya tidak ada niat. Itu hanya netizen saja yang besar. Apa sih? Nggak nyambung. Bapak sudah ada kontak belum sama Jiahnya tentang permasalahan ini? Kenapa bapaknya berpendapat kalau wartawannya nanya, bapak ada cecetan nggak sama si Jiah? Maksudnya untuk konfirmasi, untuk minta maaf atau apa gitu? Ih, nggak nyambung banget dah. Orang diajakin ngomong, ini kalau guru ngejelasin denger gak sih orang-orang kayak gitu? Bingung banget gue. Kenapa gue yang salah ya? Kayaknya gue deh yang salah, men. Saya minta maaf, udah gitu, gue yang klarifikasi. Akan. Oke, tidak ada niat dari Pak Asri, tapi Pak Asri ini kan sudah viral di mana-mana begitu. Apa yang kemudian Pak Asri alami setelah viral? Apakah dapat Oh, banyak gue penasaran. komentar-komentar negatif begitu dari netizen? Komentar-komentar negatif itu banyak. Artinya sudah menyerang keluarga saya, sudah menyerang keluarga istri saya. Bener, men. Sorry, kita stop dulu karena akun Instagram dari UPBU Sangiani Bandera Kolaka, maksudnya tempat kerjanya dia lah, Instagram tempat kerjanya dia, itu sampai diaktif, sampai dinonaktifkan karena kayaknya nggak kuat untuk menerima komentar, kayaknya nggak kuat untuk dimaki-maki, either di report atau diaktif. Gue nggak tahu, mungkin di report, gue nggak tahu juga, tapi ya gitu, hilang aja udah akunnya. Padahal gue pengen banget ngelihat komen-komennya kayak apa, penasaran gue. Istri saya malah diteror apa semua. Waduh. Tapi itu saya tenangkan istri saya, itu nggak usah ditanggapi, itu kan komentar orang-orang dan itu akun-akun bodong semua. Oke, Pak Asri, istri sampai diteror Pak, ini parah nggak Pak? Separah apa sih terornya Pak? Maka istri saya diteror, meminta pertemanan orang-orang yang tidak jelas. Dia tanyakan bagaimana keadaannya istrinya Pak Asri. Mereka ini menginginkan ini, kayaknya dengan adanya kejadian ini mereka menginginkan supaya rumah tangga itu retak. Oke. Menurut lu, netizen ini pengen rumah tangga bapaknya retak atau ingin menyelamatkan istrinya? Piu. Kalau respon dari istri gimana nih Pak melihat video atau banyak juga gua penasaran nih. netizen yang Apa jawabannya? berkomentar negatif? Gue penasaran nih. Nah, istri saya dia biasa-biasa saja karena apa yang dia nonton itu yang di YouTube yang aslinya itu tidak menjurus ke asusila, tidak menjurus ke kekerasan. Dan itu di tempat umum. Istri saya ada di samping. Oke. Dia juga mungkin dia beri klarifikasi tentang apa komen-komen netizen itu. Karena Mbak terus terang di kantor itu artinya ada rasa jengkel sama kita, ada yang tidak inginkan sama Dia kita. masih merasa Itu semuanya itu terjadi karena ada orang gak suka sama dia. Oh, well, technically speaking masih ada kemungkinan itu sih. Tapi dipertebal dengan kelakuan bapaknya sendiri. Cancel culture, Pak. Di sini disebutnya, Pak. Di Twitter disebutnya cancel culture, Pak. Di luar negeri udah ramai itu, Pak. Di sini belum tentu, Pak. Mungkin bapak akan menjadi yang pertama, gak tahu juga.
akhirnya mereka dorang giring kepada apa yang saya lakukan yang di foto itu digiring dengan hal-hal yang negatif. Ya. Tetapi niat saya tidak ada sama sekali. Oke. Istri Bapak nggak marah ketika nonton video yang tadi Bapak sampaikan sudah dipotong-potong, Pak? Istri saya awalnya sempat marah dengan saya. Oh, pasti dong. Terus? Sempat marah awalnya ketahui. Setelah istri saya dia tanya teman saya nama Alex, dia konfirmasi apa kejadiannya sesungguhnya. Alex dia konfirmasi sama istri saya kan tidak ada kejadian. Itu pun hanya 15 menit, tidak sampai 15 menit. Nah, makanya istri saya tenang. Pak Apa sih, gue gak paham. Lu paham gak sih, Ben? Gue gak paham, sumpah. Istrinya nanya ke Alex, which is temennya yang satu lagi yang di video tadi, video Jia. Bener enggak? Si Alex mungkin membela, mungkin karena kawan kan. Tapi kan di video ini, aduh, Wak, bingung kali, Wak. Gimana ya? Sri, ini kan Bapak merasa kalau kemudian dirugikan begitu ya dengan potongan-potongan video tersebut. Kami kasih waktu singkat saja Pak Asri untuk menyampaikan ke publik begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan pesan ke masyarakat di luar sana yang mungkin mencemooh Anda dan menangkap hal-hal negatif dari potongan video? Oke, Bapak mau ngomong apa? Dengan potongan video itu, dengan adanya potongan video itu, saya merasa saya itu bahwa dinilai dengan keluarga besar saya dan keluarga istri saya sudah positif. Makanya saya ambil langkah untuk melaporkan kejadian ini ke Polda supaya diusut tuntas. Dan yang pakai akun bodong itu kita sudah ketemu orangnya, sudah ada orangnya, rumahnya, apanya semua. Nanti pada saat hari Senin akan dikembangkan penyelidikan. Siapa sebenarnya yang memberikan keterangan tentang pribadi saya. Dan itu tidak jauh-jauh, pasti orang kantor saya. Waduh. Memang, ya, hukum langsung hukum. Pencemaran nama baik, mungkin akan kenanya undang-undang ITE ya, kalau nggak salah. Apakah orangnya tetap bisa kena? Mungkin saja, tergantung manuver yang bisa dilakukan. Tapi, kalau yang dilaporkan kena, gue bingung sih, kenanya karena apa? Kalaupun nggak diviralkan sama Kanebo Kering, orang yang pertama kali nge-cut videonya terus ditaruh di sosial media, tinggal nunggu waktu sebenarnya untuk videonya rame di kemudian hari. Video ini rame setelah 4 hari deh, 4 harian videonya diupload di YouTube, baru perkaranya rame. Kita tunggu seminggu, kita tunggu 2 minggu, akan ada orang lain pasti yang naikin perkara yang sama. Bukan cuma akan si Kanebo Kering doang, iya kan? Ini perkara kayak gini pasti orang akan penasaran terus kemudian naikin di sosial media lain. Mungkin gua nggak tahu juga. Karena apa? Karena emang kelakuannya wadaw. Lu lihat tatapan itu. Kalau di sekitar Pak Asri, mungkin di Kendari, warga-warga sekitar heboh juga nggak setelah beredarnya video dari Pak Asri ini? Ada yang nyamperin Pak Asri juga nggak? Iya, teman-teman kantor saya itu setelah mempelajari video itu ya mereka tanggapi. Dengan karena mereka mungkin satu yang saya. Kalau bagi orang kepencet yang yang tidak senang pasti ditanggapi negatif. Mereka bisa simpati, itu cobaan. Itu cobaan. Cobaan. Apa yang ada di setelah cobaan, ini semua hanya cobaan. Cobaan yang dicoba-coba sama bapaknya. Cobaan, bro. Apakah akan gue jadikan judul tuh cobaan? Ih, seru sekali, cobaan. Ini gue udah nggak tahu lagi definisi cobaan tuh apa, men, sebenarnya. Sumpah, men. Apa ya cobaan ya? Dipelajari, dilihat dari video-video awal itu tidak ada tindakan-tindakan yang negatif. Baik. Gitu, makanya saya sangat terlalu takut dengan apa-apa karena saya merasa tidak ada tindakan-tindakan saya negatif. Okay. Aduh. Albert. Kapan Mampir ke Papa? hotel aku boleh? Mampir ke hotel aku boleh?
tapi Senyumannya itu loh. Arep dikuatak dah sih. Iya. iya. Hah? Ini ngapain menurut lu? Iya. iya. Menyerah, minta nomor belum menyerah, minta nomor WhatsApp. Sama Tuna. tuna. Bisnis. Apa tadi dia bilang? Saya merasa tidak ada tindakan-tindakan saya negatif. Nah, ngomong-ngomong soal Alex, Pak, apakah rekan Bapak Alex juga mengalami situasi yang sama dengan Pak Asri? Kalau Pak Alex dia tidak mengalami situasi itu, yang diserang itu adalah saya, karena mungkin saya orang tidak menginginkan ada karena saya sudah menduduki jabatan itu. Yang diserang ini karena saya itu memiliki jabatan. Masih di bawah perkara itu. Baik, Udah habis. terima kasih Pak Asri sudah. Lu tahu gak sih di tengah-tengah ini, ketika ini kayak reporternya kayak udah kesel. Gue nggak tahu ini di kepala gue doang apa gimana, tapi gue ngeliatnya kayak dua mbak ini udah kesel banget kayaknya. Karena pertama susah nyambungnya, kedua ditanya kemana larinya kemana, sama sih itu. Terus kayak gue yakin reporternya pemikirannya sama kayak gue, udah tahu apa yang terjadi, sudah melihat videonya, dan tidak seperti apa yang dijelaskan. Coba nilai berapa nilai dari klarifikasi ini dibandingkan dengan nilai klarifikasi YouTuber lain. Saya pribadi, karena lucu, karena ada komedinya, saya akan beri nilai 3/10. Ya, 3 tuh kayak terlalu baik. 2,5/10. Karena pertama dia hadir, itu 1 poin. Dia hadir, dia tidak malu. Dia masih belum merasa itu salahnya dia, itu poin lain. Dan 1/2 karena ternyata bapaknya ada rambutnya. Gue seuzon aja dari kemarin, gue kira gak ada rambutnya. Udah, ya. Klarifikasi yang aneh. Apaan sih? Gila banget. Orang mengklarifikasi sesuatu supaya sesuatunya jelas, malah jadi makin mumet. Dan sampai akhir 15 menit ini, beliau masih mempercayai kalau semuanya dilakukan oleh orang yang tidak suka sama dia, bukan karena dia sadar kalau itu adalah salahnya dia. Itu poin yang paling menyebalkannya. Oke, kabar terakhirnya gimana? Mari kita lihat-lihat di Twitter dulu deh. Di Instagram sih kabar terakhirnya dia sudah dibebas tugaskan. Pokoknya di sini kalimatnya dan sudah kita bebas tugaskan mulai hari ini. Oh, Bapak Budi Karya adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Kemenhub, Bapak Kemenhub. Oke. Permisi, ada Om Botak Kak. Pak, izin melapor, ada pejabat namanya kepala mohon segera dipecat karena perlakuan kepada turis Korea dengan ngajak kencan ke hotel berpotensi melakukan pelecehan. Mohon segera dipecat. Dengar-dengar sih Botak udah dibebas tugaskan, diperiksa dan akan diberi sanksi. Rasain loh. Itu intinya. Sudah dibebas tugaskan. Waduh. Ini kalau ini kita tidak bisa sembarangan ya, karena ini kita tidak ada buktinya, jadi tidak bisa sembarangan. Tapi ada orang komen, gue juga nggak tahu nih komennya berat atau enggak. Merusak citra PNS Kementerian Perhubungan. Mereka memang ini terkenal banyak suka. Semua anak sepa di Kendari kenal orang ini dipanggil Dabo. Royal suka berbagi sejak setahun ini. Nggak tahu ya. Ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak tahu. Saya skip. Tapi lucu banget Dabo aja. Dabo aja. Gue kira bonge udah cukup. Terus tiba-tiba keluar RAB dari sebuah laptop yang harga satuannya itu 19 juta. Laptop apa tuh 19.500 juta. Pengadaan laptop sesuai dengan spesifikasi dalam RKS. Oke.
Wow, panjang sekali. Oh, dan kalau misalkan lu nemu IG kayak gini, ini palsu ya. Biasanya dibuat sama orang untuk manfaatin orang-orang yang datang supaya dapat follower, supaya apa? Supaya akun tersebut kemudian bisa dijual. Udah sesimpel itu. Jadi kayak jangan terlalu ditanggepin, jangan dikasih makan. Oh, nama bapak seorang ASN asal Kendari. Dia ke Manado, ada urusan pekerjaan. Jadi tempat kejadian di Manado, tapi bukan orang Manado. Info tambahan, beliau baru diangkat Februari ini jadi kepala kantor. Oh, mungkin ini bisa kita kaitkan men dengan kalimat si bapaknya yang bilang kalau bapaknya ini sedang berusaha dijatuhkan oleh orang lain. Dia merasanya, weh gue baru naik jabatan nih, pasti banyak orang yang gak terima gue naik jabatan gitu. Baru juga naik jabatan, belum naik ke akhirat pak, tobat. Jika terbukti benar, maka artinya yang bersangkutan tidak dapat menjaga marwah sebagai aparatur sipil negara. Kemungkinan akan ada sanksi internal terkait hal tersebut. Nah, ya, itu dia. Itu dia. Oh, udah selesai. Ya. Begitulah sekilanya klarifikasi yang bisa lu dapatkan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran lainnya untuk jangan berperilaku sotoy, tidak ada adabnya, ngajakin orang gak dikenal ke hotel, mintain nomor sembarangan, sok-sok mau nyuapin, mata kemana-mana, botak. Hidup sembarangan aja kayak yang punya dunia, buset dah. Gua tuh yang paling risih pandangannya men. Cara dia melihat gitu kayak mau mangsa gitu, kayak serem banget bro. Awalnya tuh di video yang sebelumnya gue masih baik-baik banget, sangat baik-baik. Gue pelan-pelan, gue berusaha untuk kayak tidak menjudge. Setelah ngeliat klarifikasinya berbanding terbalik, gue langsung pengen ngejudge habis-habisan. Dasar. Deh, intinya lu tahu klarifikasi dari pihak dianya apa? Apakah mungkin ada kelanjutan lagi setelah ini? Gue nggak tahu pasti, tapi kita akan menunggu bagaimana Jiah memberikan informasi tentang perkaranya sendiri, karena gue masih penasaran jujur, Jiah beneran bilang bapaknya baik atau enggak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Anggaplah ini video iseng yang dibuat hanya untuk menemani waktu luang lu dan marah-marah nggak jelas. Lu bisa tulis opini pendapat lu di kolom komentar di bawah. Berapa nilai dari klarifikasi tadi? Like, komen, subscribe. Twitter gue Lunatic Twister, IG gue Lunatic Twister. Live malam Selasa, malam Jumat, malam Minggu jam 8. Malam Minggu karena jam 7 sih, cuman ya gitulah. Deh, cabut deh. Terima kasih semuanya. Love you so much. Sama gue Andri, sekian dan dasar botak. Kelakuan lu gak jelas. Pala lu bulat seperti kue donat. Apa tuh? Orang tuh gitu men. Kayak kadang tuh kalau lagi di atas merasa kayak semuanya ada di genggamannya dia gitu. Dia bisa memiliki dunia, padahal enggak. Memang kalau orang sudah dikuasai, wah nggak jadi bikin masalah baru gue ntar. Bye bye, thank you.